30 menit. 3 hari. 30 menit 3 hari ya. 3 bulan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kegiatan Kombel kali ini. Ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan 7 jurus BK hebat yang saya dapatkan ketika pelatihan tanggal 15 dan 18 September kemarin di SMP 34. Dan saya punya kewajiban untuk melakukan diseminasi, menyampaikan pada teman-teman satu sekolah seperti itu. Langsung saja Bapak Ibu, karena katanya waktunya cuma 30 menit. Jadi saya ngebut. Dan saya yakin Bapak Ibu kita semuanya itu sudah menjalankan ini. Hanya saja memang tidak poin per poin seperti yang ada dalam materi. Apa itu 7 jurus BK hebat? Itu merupakan program pelatihan dari Kemendikbudristek yang memberikan 7 strategi praktis bagi guru, baik guru BK maupun yang non BK, untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam membimbing murid dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan bermutu. Jadi kegiatan ini meskipun judulnya BK hebat, tapi sasarannya adalah semua guru dan nanti masing-masing ada, jadi tidak akan overlap antara guru BK maupun yang bukan guru BK. Oke, kita lihat yang pertama, kenali potensi. Kemudian yang kedua, kelola emosi. Ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang ketujuh, bangun kolaborasi. Dan yang terakhir, menata situasi. Untuk jurus 1 sampai 5 itu yang kita lakukan untuk siswa. Jadi dari guru untuk siswa. Jurus ke-6 dan ke-7 itu hubungannya dengan kerjasama dengan pihak-pihak luar, seperti itu. Sasarannya tadi sudah saya sampaikan bahwa semua guru baik BK maupun non-BK melatih semua guru agar siap menjadi pendamping, fasilitator dan motivator bagi muridnya. Ini adalah latar belakangnya karena perbandingan antara guru BK dengan jumlah siswa itu ternyata masih terjadi kekurangan guru BK yang sangat banyak. Kebutuhan guru BK di Indonesia itu 242.000, sedangkan saat ini baru ada 58.000. Makanya kemudian kenapa sampai kemudian ada guru wali dan sebagainya, ini adalah menjawab kekurangan jumlah guru BK yang ada di Indonesia. Ini dasar hukumnya. Permendikbudristek nomor 11 tahun 2025 bahwa guru mata pelajaran memiliki peran sebagai guru wali yang berkolaborasi dengan guru BK dan wali kelas untuk memastikan kesejahteraan murid termasuk dalam pencegahan perundungan dan kekerasan. Dan 7 buku jurus BK hebat sudah saya share ya di grup beberapa waktu yang lalu. Saya sih berharap Bapak Ibu sudah mulai membuka-buka dan membacanya, paling tidak kita paham arahnya mau ke mana. Sekarang langsung ke jurus yang pertama, kenali potensi. Kenali potensi ini lebih kepada memahami gaya belajar, minat, dan kekuatan siswa. Di sini bakat, minat, serta apa dia pengen kemana dan sebagainya itu ada. Nanti kalau Bapak Ibu pengen tahu atau pengen mencoba, seperti beberapa waktu lalu kita mencoba beberapa waktu lalu bersama beberapa guru itu belajar tentang gaya belajar dan bakat ya, multiple intelligence. Dan kita diskusi banyak, ternyata asik juga ketika belajar seperti itu. Mungkin Bapak Ibu kalau pengen tahu saya gaya belajarnya apa, kemudian bakat saya di mana, boleh nanti kita kapan-kapan sambil ngobrol, gak apa-apa. Dan kalau materi ke siswa itu kita sampaikan. Dalam kenali potensi itu tugas guru BK itu melakukan asesmen potensi dan interpretasi hasilnya dan memadukan
guru BK agar memahami rantai potensi murid dengan tepat atau setidaknya terampil melakukan asesmen awal, lalu mengakomodasikannya dalam KBM berdiferensiasi. Jadi tidak hanya transfer ilmu, tapi kita paham, termasuk menghadapi anak inklusi. Anak inklusi kita yang kelas 7 misalnya ada 4 orang semuanya inklusi akademik. Maka mau tidak mau, ya kita harus paham kemampuan akademik anak ini ada di ranah berapa, kelas berapa, usia berapa. Nah itu nanti bisa kita sambil berbicara dengan guru BK. Yang kedua, jurus kedua yaitu kelola emosi. Di sini guru BK membantu siswa mengenali dan mengelola emosi dengan sehat melalui pendekatan sosial emosional learning atau SEL. Nah, guru non BK itu bekerja sama dengan BK menerapkan itu dalam KBM. Apa itu SEL? Konsep sosial emosional learning yang pertama self awareness atau menyadari diri, mengenali peta emosi. Saya lagi senang, saya lagi sedih, saya lagi, kan tidak semua orang ketika menangis itu pasti sedih. Ada yang orang menangis tapi bahagia. Tidak semua orang tertawa itu bahagia. Ada yang tertawa sambil aslinya sedih banget gitu. Ada yang merasa damai hidupnya gitu kan. Ada yang marah, ada yang takut. Nah itu anak belajar untuk memahami dan mengenali emosinya. Karena banyak anak-anak kita yang kesulitan. Ketika ditanya apa perasaanmu saat ini, banyak anak yang kesulitan menerjemahkan perasaan dia. Ya pokoknya gitu deh Bu. Kemudian self management, mengelola diri, tahu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku dengan siapa, bagaimana kalau marah dengan guru itu seperti apa ekspresinya, kalau marah dengan sesama teman seperti apa. Responsible decision making atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sering terjadi ketika kita misalnya ada kejutan, tanpa jeda kita langsung respon. Harusnya apa? Jeda dulu, baru kemudian respon. Selanjutnya relationship skill, terampil berrelasi, membuat jejaring dengan teman. Jadi temannya bukan KL, lelaki. Tapi kita bahwa semua orang satu sekolah itu adalah teman. Meskipun kita tidak mengenal, mungkin belum tahu ini si A, si B, si C-nya. Jadi tidak ada geng-gengan sebenarnya. Karena apa? Kita belajar berrelasi. Kita tidak tahu teman dekat kita ini nanti tetap akan jadi teman dekat atau enggak. Anak dipahamkan untuk itu. Kemudian social awareness atau peduli pada sosial. Ini sudah ya sering kita lakukan sebenarnya di sekolah. 3 hal yang perlu diingat oleh guru. Caring, emosi yang mempengaruhi suasana belajar, tujuan yang ingin dicapai, dan pemecahan masalah. Kita harus mengingat apa yang kita di kelas, untuk apa. Tidak hanya sekedar transfer ilmu. Yang berikutnya, kolaborasi guru dan BK dalam pengembangan kompetensi SEL. Ini secara besar aja seperti ini. Gak usah dibacakan ya. Di buku ada kok. Nah sekarang yang jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi atau daya tarik. Menumbuhkan daya juang, growth mindset, serta kemampuan siswa untuk menghadapi tantangan dan kegagalan. Banyak anak kita yang tidak siap menghadapi kegagalan. Dia harus menjadi yang utama, dia harus selalu berhasil. Belum lagi kemudian tuntutan dari orang tua terhadap guru bahwa anak saya harus begini-begitu terus. Tujuan untuk guru BK itu membantu siswa membangun relasi dan sebagainya. Untuk guru yang bukan BK, maka berkolaborasi dengan guru BK untuk dapat menerapkan prinsip growth mindset dan disiplin positif dalam pembelajaran dan bimbingan sehari-hari terhadap siswa agar terbangun daya lemah mereka. Kita lihat bentuknya seperti apa. Resiliensi, kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Anak-anak sekarang banyak yang generasi strawberry dan dibesarkan oleh orang tua strawberry. Akhirnya apa? Orang tuanya lembek, anaknya juga lembek. Kemarin saya habis baca salah satu seorang psikolog menyampaikan apa? Dia bertemu dengan orang tua yang anaknya mau konsul.
strawberry yang dibesarkan oleh orang tua strawberry. Akhirnya gurunya apa? Ngos-ngosan. Kita harus memaklumi semua siswa. Bayangkan jumlah siswa kita 1.552. Ya kurang 8 ya, Bu? Iya. 1.552, kita harus mengerti segitu banyak. Mabuk. Jadi kita akan mengajari anak bagaimana bangkit setelah jatuh. Nah, tadi dikatakan di awal growth mindset dan fixed mindset. Apa itu bedanya? Nah, kita harus membimbing anak untuk memiliki growth mindset, bahwa kemampuan itu bukan bawaan dari lahir, tapi apa yang bisa dilatih. Memang betul, bakat itu penting, tapi tanpa minat juga tidak akan berkembang. Tanpa latihan, tanpa didikan juga tidak akan menjadi yang terbaik. Ini perbedaannya kalimatnya ketika berbicara tentang kesuksesan. Itu kalau fixed mindset, saya bisa sukses jika punya bakat. Beda dengan growth mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Terus sampai ke bawah, kegagalan, saya menyerah, saya tidak bisa. Makanya sering ketika anak bilang saya tidak bisa, selalu saya bilang, bukan tidak bisa nak, tapi belum. Kalau kamu bilang tidak bisa, maka kamu tidak akan pernah bisa. Tapi kalau kamu bilang saya belum bisa, maka suatu saat kamu pasti akan bisa. Karena ketika bilang belum, maka dia pasti akan berusaha untuk bisa. Ketika menghadapi masalah, kenapa sih hidup saya begini amat, kan ada banyak begitu. Harusnya solusi apa yang bisa saya lakukan? Misal, kok saya kesulitan dalam pelajaran tertentu, jadi saya harus seperti apa? Saya harus bagaimana? Kita harus memberikan motivasi. Urusan nanti anak termotivasi atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting kita berusaha untuk membimbing anak dan memotivasi. Ketika dikritik, orang-orang fixed mindset itu saya sakit hati, sakitnya tuh di sini, saya nyeri. Beda dengan yang growth mindset. Terima kasih, saya akan memperbaiki. Kritik itu adalah membuat kita akan jauh lebih baik lagi. Memang berat sih. Saya pun memang berat. Mengubah kata maka akan merubah paradigma. Selanjutnya, perannya kata yang menguatkan. Memberikan umpan balik. Misal anak saya sedih, oke, kita kemudian menyemangati dia dengan umpan balik. Kemudian menurut kamu kalau kamu sedihnya kenapa? Kemudian menurut kamu seperti apa dan bagaimana? Menguatkan, bukan pujian, bukan enggak perlu begitu, kamu anak hebat, itu akan melemahkan. Tapi kita harus belajar apa? Dia nanti mengetahui bahwa tadi di awal kan mengenali potensi, kemudian yang kedua kelola emosi. Anak tahu saya sedih, saya marah. Oke, setelah itu bantu dia untuk menerima dan bangkit lagi. Kenapa kamu sedih? Karena saya gagal. Oke, kenapa kamu gagal? Kita bisa kemudian membantu anak untuk menganalisa. Sama dengan prinsip konseling, ibu-ibu BK pasti paham. Prinsip konseling itu bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak yang mencari solusi. Kemudian dari solusi yang ada kita bantu, ayo kamu pilih yang mana. Kemudian menciptakan lingkungan yang menguatkan, pola asuh dan pendidikan yang lembut namun tegas. Tega ditambah S jadinya tegas. Kita tega, kadang kita suka gak tega sampai aduh kasihan dia anak baik. Kita harus belajar untuk tegas. Ketika melakukan kesalahan, ya tegur dengan cara yang tegas. Tidak usah muji, oh kamu pintar banget, ganteng banget. Itu malah akan menjerumuskan dan melemahkan anak. Ketika kemudian dia berhadapan dengan orang yang jauh lebih pintar dan hebat, dia akan down. Oke, sekarang jurus keempat, jaga konsistensi. Membangun disiplin positif dengan menanamkan kebiasaan baik secara berulang dan konsisten. Di sini, kalau guru BK menerapkan nilai kesadaran internal dan kebiasaan atomic habits. Atomic habits itu kebiasaan kecil yang berulang, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus itu akan baik. Contohnya, misal datang ke sekolah salaman. Ketika melakukan apa-apa salah, misalnya nggak sengaja nabrak orang, oh maaf. Ketika kemudian kita ditolong atau apapun dengan terima kasih, itu kan kebiasaan-kebiasaan yang kecil sebenarnya, tapi ini akan menjadi kebiasaan yang baik. Dalam
siswa membangun kebiasaan baik secara konsisten, termasuk dalam belajar, manajemen waktu, dan etika sosial. Kemudian membantu guru dan BK agar dapat menerapkan nilai kesadaran internal dan kebiasaan atomic habits dalam membantu siswa membangun kebiasaan baik dalam pembelajaran dan kehidupan mereka. Guru dan BK itu berkolaborasi untuk dapat membangun pemahaman dan penerapan nilai kesadaran internal dan kebiasaan atomic habits dalam membantu siswa membangun kebiasaan baik secara konsisten, termasuk dalam belajar dan manajemen waktu serta etika sosial. Jadi kebiasaan kecil misal mengumpat saja. Anak sekarang itu sangat mudah sekali mengucapkan kalimat-kalimat umpatan. Sebenarnya kalau kemudian diubah itu kebiasaan itu dengan tidak melakukan umpatan, misal kalau yang muslim ketika mau mengumpat istighfar misalnya, itu kan akan menjadi kebiasaan yang baik. Itu kan hal yang sederhana sebenarnya. Nah, lihat. Kita kesadaran internal sebagai fondasi dari sebuah kebiasaan positif. Jadi kita harus menyadarkan anak berarti betul. Apalagi kalau di rumah tidak ada contoh yang baik. Kalau biasanya di rumah mungkin orang tuanya biasa mengumpat dan mengucapkan kata-kata yang kasar. Kalau di rumah orang tuanya mungkin biasa membentak dan boro-boro bilang terima kasih, maaf atau tolong. Yang ada kita tidak melakukan tapi dipukul. Yaitu memang tugas kita sudah. Tombol ajaib kesadaran internal. Jadi kita punya tombol, anak dan kita itu punya tombol ajaib. Kesenangan, kebanggaan, keingintahuan, manfaat, dan tantangan. Masalahnya 5 tombol ajaib ini kalau digunakan untuk hal negatif, akhirnya apa? Ya anak tawuran. Penasaran kan? Rasanya tawuran pegang senjata kayak gimana? Ingin tahu, bangga, itu bisa diupload famous terkenal, bawa rokok ke sekolah, merasa bangga, keren, gitu. Ini yang negatif. Tapi kalau yang positif, maka ini akan menciptakan anak-anak juga yang luar biasa. Kemudian membantu murid agar punya kebiasaan baik. Di sini kita lihat, ada isyarat. Buatlah kebiasaan itu jelas, kelihatan. Maaf ya tulisannya kecil-kecil. Kemudian drive atau keinginan. Buatlah kebiasaan itu menarik. Kemudian buatlah kebiasaan itu mudah dilakukan, dan terakhir memuaskan. Contoh sederhana. Ketika ada bunyi telepon, maka ketika ada bunyi telepon apa yang terjadi? Petunjuknya kan bunyi telepon. Gairahnya apa? Wih, siapa ya yang menghubungi? Gitu kan? Kemudian penasaran. Ketika kemudian dia penasaran, maka apa yang terjadi? Kita ambil konsep. Sehingga ganjarannya adalah kita membaca apa? Siapa? Oh yang WA ini. Oh dia bilang saya kangen lah gitu. Jadi dengan cara punya kebiasaan baik, ini bisa dilakukan. Kemudian atomic habit tadi sudah saya sampaikan, perubahan kecil dan konsisten. Jadi kemudian itu akan menjadi satu kebiasaan. Sekarang jurusan kelima, jalin koneksi. Membangun komunikasi yang sehat dan empatik antara guru dan murid. Guru BK mampu menjalin koneksi dan membangun komunikasi yang empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada murid sesuai dengan kebutuhan psikososial agar siswa merasa didengar dan dipahami. Kemudian membantu guru dan BK untuk membangun skill komunikasi empatik mereka dengan siswa. Skill komunikasi empatik ini bukan berarti kita kemudian tidak ada batas dengan siswa. Harus ada batas. Karena bagaimanapun kita adalah orang tua mereka. Ada saatnya jadi teman, ada saatnya jadi orang tua. Tetap ada batas. Guru dan BK berkolaborasi dengan guru BK adalah membangun skill komunikasi empatik baik dalam proses pembelajaran maupun pendampingan siswa sehari-hari. Di sini kita harus punya pertama adalah keterampilan mendengar aktif. Keterampilan membuka percakapan. Square itu apa? Maksudnya guru bahasa Inggris. Duduknya condong ya? Bukan. Square itu apa? Square ya? Ketika berbicara itu menghadap kulit. Jadi misalnya, nah ini bukan termasuk square ini, karena mereka tidak saling berhadapan. Jadi saling berhadapan. Kemudian open posture, posturnya terbuka, kemudian apa? Ini dong.
apa? Bacanya Pak Lin atau Len? Lin. Bahasa Inggrisnya gimana Bu? Saya kan bahasa Inggrisnya menyebutkan. Jadi di sini Lin itu apa? Ada kecenderungan ke arah murid gitu. Ada apa ya? Merasa tertarik lah dengan apa yang eye contact. Bukan berarti gini eye contact apa gitu, bukan ya. Eye contact di sini kontak mata. Kalau begini murid masih takut. Udah, itu kan agak serem. Dan terakhir adalah relax. Gurunya nyaman, jadi postur tubuh gurunya nyaman, siswa juga akan nyaman juga gitu. Apa? Itu kan nggak takut. Saya juga takut kalau begitu. Salah. Bukan. Kemudian keterampilan bertanya, mampu bertanya dengan cara yang nyaman. Nggak kemudian seperti diintimidasi. Keterampilan merespon, oh gitu, bukan benar, apa? Kamu tadi ngomong apa? Gitu. Itu kan anak merasa kayak ini ya benar. Keterampilan merefleksi, oh jadi kamu merasa sedih, oh jadi kamu merasa kecewa, oh kamu merasa bahagia. Keterampilan merangkum dan menyimpulkan, jadi tadi berdasarkan obrolan kita, kamu merasa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang kedua, koreksi sebelum koreksi. Kita harus punya koneksi dengan anak sebelum kita memperbaiki. Guru menjadi detektif gunung es karena apa yang terlihat pada siswa itu seperti gunung es, hanya bagian kecil saja yang kita tahu. Mungkin kalau untuk detektif Pak Wahyu lebih jauh. Detektif Conan atau detektif Taman? Taman aja. Motif dibalik tindakan yang tidak terlihat biasanya apa? Dari keinginannya, kebutuhannya, dari gesturnya, dari raut muka, kita kan bisa melihat itu. Ketika bilang, apa enggak Pak, itu teman saya dibegal, tapi bahasa dari mata mungkin dia gelisah, nggak tenang, bahasa tubuhnya nggak nyaman, dia merasa kayak apa sih? Itu akan terlihat. Makanya dibilang guru menjadi detektif. Jadi kita mah emang segala bisa ya. Selanjutnya jurus yang ke-6 bangun kolaborasi. Nah, jurus 1 yang ke-5 itu tadi dengan siswa. Nah, ini adalah kerjasama. Kalau yang ke-6 dan ke-7 itu kerjasama dengan pihak lain. Kita lihat guru BK menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi ekosistem sekolah, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan media serta berbagai pihak yang lain dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal dengan pendekatan kolaborasi gerakan multi-field system of support. Ini saya tidak akan menjelaskan tentang multi-field ini karena ini harus benar-benar dipahami satu persatu kasusnya dan seperti apa dan bagaimana. Nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut atau baca sendiri bukunya deh. Kemudian guru BK mampu berkolaborasi dengan guru BK dan semua pihak untuk mendukung perkembangan siswa dengan pendekatan kolaborasi kerangka tadi. Nih, indikator yang perlu dikolaborasi. Masalah yang berulang atau kronis. Masalah yang mempengaruhi banyak area kehidupan murid. Kebutuhan intervensi lintas konteks. Ada faktor yang beresiko tinggi. Dibutuhkan informasi atau dukungan dari pihak lain. Kolaborasi membantu memahami masalah murid dengan lebih baik. Kolaborasi ini bisa dengan banyak pihak ya. Dengan masyarakat sekitar bisa. Kemudian dengan orang tua bisa. Mungkin psikolog, psikiater, dokter. Kita sudah melakukan itu. Dan saya yakin sebenarnya apa yang saya sampaikan ini kita sudah melaksanakan. Hanya saja tidak terpoin seperti ini gitu. Jadi kita banyak jalan, koordinasi jalan, semua berjalan gitu kan. Dan ternyata ini baru dibuatlah buku yang membahas ini semuanya. Kemudian, nah ini yang terjadi. Ini alur penanganannya. Yang masalah ringan itu dari masalah murid bisa ke guru BK, guru wali kelas, guru kelas atau wali kelas, atau kalau sekarang tambah lagi guru wali. Kalau masalah sedang atau berat, oh ya ini juga bisa ke guru piket, guru mapel, orang tua. Kalau sedang atau berat, langsung bisa ke kepala sekolah, bisa bermitra dengan guru mata pelajaran, BK, psikolog, dokter, dan para ahli kita referat atau ahli tangan kasus. Itu kalau sudah di luar kemampuan kita. Jadi mekanismenya udah langsung skip saja. Nah sekarang jurus yang ke-7, yang terakhir.
menata situasi, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Guru BK mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan dengan menerapkan analisis risiko ARK dan analisis berpikir sistem 5M. Kemudian berkolaborasi dengan guru BK dan pemangku kepentingan terkait di sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, koordinasi antar teman itu kita harus berjalan dengan baik. Langkah-langkah penyelesaian masalah itu juga harus berjalan dengan sesuai dengan sistem yang ada. Misal ada kasus anak, misalnya Bu Novi tahu di kelasnya Bu Ayu Atma ada masalah. Apa yang dilakukan oleh Bu Novi harusnya menyampaikan pada Bu Ayu, Bu, anaknya ada masalah nih gini. Ketika kemudian Bu Ayu, aduh saya harus ke BK kayak Bu Ayu bisa kemudian ke guru BK-nya, karena guru BK-nya pasti boleh saya ke saya. Nah kalau kemudian ternyata masalahnya lebih besar, baru kita kemudian bisa ke kesiswaan misalnya, atau hubungannya kalau dengan pembelajaran bisa kemudian minta tolong ke kurikulum, atau kalau memang sudah sangat berat sekali ternyata anak ini sudah berulang kali, maka bisa konsultasi ke kepala sekolah, atau mungkin kalau misalnya anak ini butuh konsultasi yang lebih dalam lagi, mungkin butuh tes, psikotes dan sebagainya, bisa kita referalkan ke psikolog. Intinya adalah pelaksanaan itu sesuai dengan sistem. Kemudian kita bertanya, Bu, kenapa sih kasus si A kok kita tahu dia ada kasus tapi kok guru BK diam? Kok wali kelas ada kasus-kasusnya wali kelas kadang nggak diberitahu? Bisa jadi karena apa? Ada satu asas yang paling utama dan pertama dalam BK adalah asas kerahasiaan. Kalau itu kami tidak bisa berbuat banyak karena ada hak anak yang harus kita lindungi. Jadi mohon maaf kadang kalau misalnya apa sih Bu? Tidak, bukan karena kita tidak mau berbagi, bukan. Tapi ada hal-hal yang harus kita lindungi terkait anak tersebut misalnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kerjasama, koordinasi, kolaborasi antar teman, antar teman, antar kemudian antara guru, wali kelas, guru BK, kesiswaan, kurikulum, kelas dan semuanya sampai nanti kepala sekolah itu ada alurnya. Jadi tidak main terabas misalnya kalau Bu Novi merasa dekat dengan orang tua tadi yang bermasalah langsung nelpon. Maaf ya Bu Novi, kan cuma contoh. Kita nggak mungkin batas contoh partisipasi ya. Jadi kita ada alurnya. Dan koordinasi, kolaborasi itu harus kita lakukan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan, ayo. Mungkin ada yang mau sharing, memperkuat atau menambahkan, atau ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sari pada hari ini.